Jemaah sekalian, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal dalam salat fardu kita memohon hidayah ke jalan yang lurus. Intinya istiqamah. Hidayah ini dan memohon istiqamah bukan hanya kebutuhan kita. Semua para nabi dan rasul memohon istiqamah, memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Sebelum kita memohon istiqamah, selalu saya dorong jamaah, setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Setiap amal kebaikan anda punya saham di situ. Contoh, silaturrahim anda punya saham, sedekah punya saham, salat malam ada sahamnya, baca Quran ada sahamnya, menjaga dan memperhatikan anak yatim ada sahamnya. Walaupun satu gitu. Karena ini salah satu upaya dan ikhtiar. Kita tidak tahu di mana Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ridhanya di dalam amal salih. Ada 3 hal yang Allah sembunyikan. Allah sembunyikan keridhaannya di dalam amal salih. Kita tidak tahu di mana amal salih yang ada di dalamnya ridha Allah. Barang siapa yang melakukannya dapat ridha Allah. Dengan mendapatkan ridha Allah, beres dunia akhirat, sudah selesai. Cuma masalah ni kita tidak tahu di mana amal saleh yang ada di situ ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah rahasiakan kemurkaannya dalam dosa dan maksiat. Kadang-kadang orang 1 kali berbuat dosa tapi bisa menjadi celaka dunia akhirat, na'udzubillah. Karena dia kena kemurkaan Allah di saat itu. Yang ketiga, Allah rahasiakan waliullah. Tidak ada yang tahu siapa waliullah di antara manusia. Kadang-kadang bisa waliullah di tengah kita. Kenapa Allah rahasiakan waliullah di tengah kita? Supaya kita tidak sembarangan menghina manusia. Bisa jadi anda salah menghina waliullah. Makanya kita belajar menghormati semua manusia. Dia tukang sapu, tukang sampah, tukang apa, kita tidak tahu. Barangkali dia waliullah. Karena bisa mendapat darajat waliullah itu bisa dengan satu kebaikan yang dia lakukan, Allah angkat kemuliaannya. Allah angkat darajatnya menjadi mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kebaikan dan keridhaan Allah dalam amal salih. Misal contoh, wanita yang kita semua hafal kisahnya, yang tidak pernah berbuat kebaikan, hanya 1 kali dia memberikan air minum kepada ekor anjing. Allah SWT melihat perbuatannya, Allah syukuri perbuatannya, Allah ampuni dosanya, Allah masukkan dia dalam surga. Itu yang disebutkan oleh ulama. Ternyata ketika dia beramal salih di situ kena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang bisa mendapatkan ridha Allah di dalam salat malamnya. Makanya kembali jamaah sekalian, setiap amal salih anda punya saham. Tapi di antara amal salih, mana yang kira-kira kesukaan hatimu? Ada yang lebih cenderung kepada puasa. Ada yang merasa lebih banyak aku suka tahajud. Tapi jangan lupa, di amal-amal salih yang lain, anda punya saham walaupun sedikit. Contoh, sedekah walaupun 5.000 sehari, walaupun 1.000 sehari, walaupun seperak sehari. Ada upaya, ada sesuatu. Supaya segala amal kebaikan yang kita tahu, yang kita fahami, yang kita belajari, insya-Allah menjadi saksi baik. Allah Maha tahu, oh ternyata hamba ini setiap ada amal salih, dia di situ punya saham walaupun sedikit. Itu yang disebutkan sedikit tetapi istiqamah, lebih disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, semakin kita memahami istiqamah dengan pandangan mudah, insya-Allah bakal mudah. Tapi kalau kita merasa, aduh gimana aku susah istiqamah, aku kemarin bisa begini, tapi alhamdulillah semuanya bisa. Yang tidak bisa banyak, paling tidak jangan tinggalkan semuanya. Istilahnya, aku nak bisa tahajud, capek. Dah usah, dah apa-apa. Dah bisa lama-lama, panjang-panjang, 2 rakaat. Aku kalau tidur, takut ketiduran. Nanti bangun, apalagi, tak jamin saya bisa bangun tengah malam. Ya udah, tidur, salat malam sebelum tidur. Boleh enggak salat malam sebelum tidur? Boleh. Karena waktu salat malam habis Isya sampai subuh. Ini hukumnya berlaku kepada masing-masing sesuai kemampuan. Ada di antara bapa ibu biasa tahajud, tidur dan tahajud, teruskan. Ada yang merasa, aduh kalau saya tidur kayaknya
dah bakal bangun. Syukur-syukur kalau bangun subuh. Daripada malam itu terlewat, tidak tertulis salat malamnya, ya udah salat malam sebelum tidur. Bahkan itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW ketika masalah witir. Sahabat Rasul Abu Hurairah berkata, "Awsani khalili bithalath." Aku telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW 3 hal atau 3 amalan. Yang pertama, jaga puasa 3 hari setiap bulan, yang disebutkan Hijriyah 13, 14 dan 15. Wa an usalli duha, menjaga salat duha. Wa an utira qabla an anam, menjaga witir sebelum tidur. Ini Abu Hurairah sahabat Rasul mendapatkan amalan dan nasihat dari Rasulullah SAW. Dan ini kembali, kenapa ada hadis witir sebelum tidur, ada hadis witir adalah penutup salat malam. Ini memberikan pandangan kemampuan masing-masing. Ada yang bisa menutup witirnya malam harinya dan dia bisa tahajud santai-santai biasa. Alhamdulillah, teruskan, ikutin hadis ini. Kalau anda merasa tidak mampu, berarti anda punya pilihan lain mengikuti hadis witir sebelum tidur. Tapi kalau sudah bangun tidur lagi, bisa tahajud lagi, bisa salat lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di bulan suci Ramadan, salah satu yang perlu diperhatikan, perhatiannya lebih banyak kepada Al-Quran. Kalau biasa katanya bulan haji adalah ibadah haji, berarti kita lebih banyak memperhatikan ibadah haji. Kalau tidak bisa berhaji, ada penggantinya. Berbanyak puasa di 10 hari pertama Dzulhijjah, berbanyak zikir, berbanyak amal salih. Ada banyak. Setiap musim ibadah ada sesuatu keistimewaan dan kelebihan yang perlu kita perhatikan. Misal contoh hari Jumat. Yang terbaik amalan di hari Jumat adalah berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti boleh enggak saya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar? Boleh-boleh saja. Tapi tolong lebih diperhatikan berbanyak salawat kepada Rasul di hari Jumat dan malam Jumat. Mengapa? Karena itu berpesan atau permintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan lebih banyak perhatikan Al-Quran. Saya pernah menghitungkan kira-kira berapa kita mampu mengkhatam Al-Quran dalam sehari. Dibutuhkan 8 sampai 10 jam. Bisa khatam 30 juz dalam sehari. Itu bagi orang yang cukup lancar. Kalau yang berbata-bata, wallahu a'lam. Ya, tapi ini kembali, jangan karena berbata-bata tidak baca Al-Quran, justru baca. Karena ada janji Rasulullah SAW memberikan pahala, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi." Sambil bahasanya dalam hadis, yatata'ta'u, berat membaca. Dia takut salah karena dia tidak pernah dipimpin bacaannya, tidak pernah diarahkan bacaannya. Dia hanya sesuai kemampuan, dia ingin menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Tapi dia tidak mau menjadikan alasan, walaupun saya belum ada guru yang bisa memimpin saya, tapi ada minat untuk membaca Al-Quran, niatnya begitu ada kesempatan belajar, saya bakal belajar. Bukan niatnya mau terus salah. Ketika ada kesempatan belajar, oh dah, aku sudah begini aja, dah mau belajar. Oh, ini yang bermasalah. Tapi tetap dia ada upaya ingin belajar dan terus memperbaiki bacaan, Allah akan berikan 2 pahala. 1 karena dia mau baca Al-Quran, yang kedua karena kesusahan dan kesalahan yang dia hadapi dalam membaca Al-Quran.